Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah? Atau apa ada yang belum? Sudah semua? Sip, hebat. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu materi yang akan kita bahas adalah terkait materi genetik. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tahu apa itu materi genetik? Ya, betul Asep, bahwa materi genetik itu salah satunya adalah materi atau cara untuk mengetahui genetik atau pewarisan sifat ya. Nah, bagus sekali jawabannya. Oke, untuk itu Ibu akan memaparkan tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan metode tanya jawab, studi pustaka, diskusi, presentasi, tugas terstruktur, dan tugas mandiri, siswa diharapkan mampu yang pertama, menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua yaitu siswa diharapkan mampu menguraikan struktur dan fungsi gen, DNA, RNA, dan kromosom. Lalu yang ketiga yaitu siswa diharapkan mampu mengaitkan hubungan antara struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam menentukan sifat yang diwariskan. Selanjutnya yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan mekanisme ekspresi gen dalam mensintesis protein yaitu berbentuk DNA, RNA, dan protein. Kemudian yaitu siswa diharapkan mampu menentukan rantai asam amino yang terbentuk sebagai hasil dari ekspresi gen. Selanjutnya yaitu siswa diharapkan mampu untuk menentukan urutan basa nitrogen, penyusun DNA maupun RNA yang terlibat pada pembentukan suatu protein. Dan yang terakhir yaitu siswa diharapkan mampu merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik yaitu berupa DNA, RNA, dan protein. Selanjutnya yaitu di sini terdapat peta konsep dari materi yang akan kita bahas. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu ada materi genetik yang terdiri dari kromosom, lalu ada gen dan alel, lalu DNA dan RNA, lalu ada kode genetik, dan yang terakhir ada sintesis protein. Nah, Ibu ingin bertanya, apa saja komponen dari materi genetik itu sendiri? Ya, betul sekali bahwa materi genetik itu memiliki komponen, yaitu diantaranya ada DNA, kemudian ada kromosom, lalu ada RNA, dan juga ada gen. Kemudian untuk lebih memperjelas dari pernyataan dan pengetahuan kalian tentang materi genetik, nah di sini Ibu akan memaparkan apa sih yang dimaksud dengan materi genetik. Nah, materi genetik atau faktor hereditas adalah suatu informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang diwariskan kepada keturunannya. Nah, komponen materi genetik itu sendiri yaitu seperti tadi, ada gen, ada DNA, ada RNA, dan juga ada kromosom. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah kromosom. Nah, apa sih kromosom ini? Nah, kalian perhatikan gambarnya ya. Nah, di mana kromosom ini merupakan benang-benang dari kromatin yang tersusun dari lengan kromatid. Nah, fungsinya sebagai apa sih kromosom ini? Nah, kromosom ini berfungsi sebagai pembawa sifat genetik yang mengandung DNA dan juga protein. Nah, di sini di gambar ini tertera jelas ya. Ada DNA, kemudian ada gen, lalu ada protein ya. Selanjutnya yaitu kita akan lebih mengetahui dari struktur kromosom itu sendiri. Nah, struktur kromosom ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kromatid. Nah, kromatid ini merupakan lengan kromosom yang mengandung gen.
Nah, di sini ya letaknya ada di bawah ya, di gambar. Kemudian yang kedua ada sentromer. Nah, sentromer itu apa? Sentromer itu merupakan tempat pelekatan benang spindle dari sentriol dan tidak mengandung gen. Nah, biasanya sentromer itu terletak di tengah. Nah, sentromer ini seperti inti ya, seperti inti. Oke, selanjutnya yaitu kita bahas terkait dengan penggolongan kromosom berdasarkan letak sentromer. Nah, di sini ada 4 bagian atau 4 macam ya. Yang pertama ini ada metasentrik. Nah, kita lihat pada bagian A. Nah, metasentrik ini merupakan sentromer yang terletak di tengah dan membagi lengan kromosom menjadi sama panjang. Nah, lihat yang bulat ini adalah sentromer. Kemudian yang panjang ini seperti telinga kelinci adalah kromatidnya ya. Kemudian ada yang kedua yaitu submetasentrik. Nah, submetasentrik ini ada di bagian B, di mana dapat kita ketahui bahwa sentromernya tidak berada di tengah dan lengan kromosomnya dibagi tidak sama panjang. Nah, di gambar ini sentromernya tidak di tengah ya. Nah, terus juga yang satunya panjang kromatidnya, kemudian yang satunya lebih pendek. Oleh karena itu disebut juga sebagai submetasentrik. Lalu yang ketiga ada akosentrik. Nah, akosentrik ini kita lihat pada bagian C, di mana dapat diketahui bahwa sentromernya di antara titik tengah dan titik ujung. Nah, kita lihat ya bagian C-nya nih. Ya, seperti ini, seperti huruf L. Akosentrik ini seperti huruf L. Kemudian yang terakhir ada telosentrik. Nah, telosentrik ini ada di bagian D, yaitu sentromernya terletak di ujung. Nah, telosentrik ini hanya satu kromatidnya. Kemudian sentromernya itu hanya di ujung ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu setelah membahas terkait dengan struktur kromosom, maka dapat kita ketahui dari tipe-tipe kromosom. Nah, tipe kromosom ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada autosom, yaitu kromosom tubuh atau somatik, dan yang kedua ada gonosom, yaitu kromosom kelamin ataupun seks. Nah, gambarnya terletak pada layar ya. Nah, kita lihat di bagian gambarnya yaitu kromosom homolog. Kemudian adapun dapat kita ketahui bahwa kromosom homolog ini memiliki pasangan kromosom yang memiliki panjang, letak sentromer dan pola pewarnaan yang sama. Dan yang kedua adalah karyotipe. Nah, karyotipe ini merupakan susunan kromosom yang diurutkan berdasarkan panjang dan bentuk. Lalu yang kita bahas kedua setelah kromosom adalah gen dan alel, di mana gen dan alel ini merupakan salah satu dari komponen materi genetik ya. Nah, apa sih gen ini? Gen ini merupakan unit penentu sifat tertentu yang terletak di lokus tertentu pada kromosom. Sedangkan alel ini merupakan pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Nah, kita lihat ya gambarnya di samping ini. Ini merupakan contoh dari sepasang kromosom homolog yang terdiri dari alel resesif dan juga bagian-bagiannya. Lalu untuk lebih memperjelas terkait gen dan alel, maka dapat kita ketahui nih pasangan gen dan alel itu sendiri. Nah, pasangan gen dan alel dapat bersifat yang pertama ada homozigot. Nah, yang homozigot ini contohnya apa? Hurufnya misalnya besar-besar semua. Kemudian kalau kecil-kecil semua. Nah, contohnya apa? Contohnya A besar dan juga A kecil. Nah, kemudian berbeda dengan homozigot, ada juga pasangan gen dan alel yang bersifat heterozigot. Nah, heterozigot ini merupakan gabungan ya, gabungan dari kromosom, yaitu misalkan A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil, seperti itu ya. Kemudian setelah membahas kromosom, kemudian gen
kita juga membahas terkait kode genetik. Nah, kode genetik ini disebut juga kodon. Nah, kodon merupakan susunan 3 basan nitrogen atau triplet dalam RNAD yang mengkodekan asam amino atau protein. Kemudian kodon yang harus diingat, misalkan kodon start, artinya kodon mulai, yaitu AUG atau metionin. Kemudian ada kodon stop. Kodon stop itu artinya apabila protein sedang dibentuk, asam amino sedang dibentuk. Apabila sudah menemukan kode urutan berupa UUA, UAG, dan UGA, itu artinya kodonnya akan berhenti dan asam aminonya terlepas, ya, seperti itu. Nah, di sini Ibu berikan juga nih contoh bagan-bagannya dengan juga penjelasannya, ya. Dan yang terakhir yaitu ada sintesis protein. Nah, melalui 2 tahap, yaitu ada tahap transkripsi dan juga ada tahap translasi. Nah, tahap transkripsi ini merupakan proses DNA membuat RNAD, sedangkan proses translasi ini merupakan proses menerjemahkan kode RNAD oleh RNA-T yang membawa asam amino sehingga dihasilkannya polipeptida. Nah, gambarnya dapat kita lihat jelas ya di sini ya. Tuh, seperti itu. Baik, sepertinya sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Nah, Ibu sudah menyiapkan juga tugasnya, tugas-tugas untuk kalian ya. Nanti kalian kerjakan di rumah sebagai PR ya. Nanti minggu depan akan Ibu periksa. Apabila tidak ada yang mengerjakan atau apabila ada yang tidak mengerjakan, maka Ibu tidak akan memperbolehkan untuk mengikuti mata pelajaran Ibu ya. Jadi kalian harus kerjakan, kalian harus susunlah semuanya yang ada di tugas-tugas. Oke? Tetap semangat, tetap sehat. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.